lagi-lagi viral tentang pemberhentian perangkat desa. Nah, sebelum kita berbicara masalah teknik atau prosedural pemberhentian perangkat desa, terlebih dahulu kita harus mengetahui perangkat desa itu terdiri atas berapa bagian. Nah, tentu kalau kita berbicara masalah desa, maka kita akan mencari yang namanya landasan atau dasar hukumnya. Nah, jadi kita harus mengacu kepada salah satu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selain itu, kita juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan juga kita mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, kita berbicara masalah perangkat desa. Itu terdapat pada pasal 48 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah, perangkat desa itu terdiri atas satu itu sekretariat desa. Dan yang kedua itu terdiri atas pelaksanaan kewilayahan. Dan ketiga terdiri atas pelaksana teknis. Nah, sekarang kita berbicara masalah teknik atau prosedural pemberhentian perangkat desa. Nah, pemberhentian perangkat desa itu terdapat pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, pemberhentian perangkat desa itu satu, karena perangkat desa itu meninggal dunia. Kedua, karena perangkat desa itu mengajukan pengunduran diri. Ya. Ketiga, karena perangkat desa itu diberhentikan oleh kepala desa. Nah, jadi apakah kepala desa salah bila memberhentikan perangkat desa? Tentu itu sebuah pertanyaan. Jawabannya tidak salah bila mana sesuai prosedural. Nah, jadi jangan kita selalu menyalahkan kepala desa bila mana memberhentikan perangkat desa itu sendiri. Sepanjang kepala desa melakukan atau melaksanakan prosedural hukum yang berlaku. Baik itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa, baik itu Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Nah, bagaimana proseduralnya bila mana kepala desa memberhentikan perangkat desa? Satu, perangkat desa itu telah berusia atau telah genap usia 60 tahun. Nah, jadi itu secara hukum sudah jelas Bapak Ibu bahwa bila mana aparat desa itu telah berumur 60 tahun atau genap, itu secara teori hukum atau peraturan perundang-undangan diberhentikan oleh kepala desa.
dalam artian sudah tidak layak menjabat sebagai perangkat desa. Nah, kedua, berhalangan tetap. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Berhalangan tetap ini bisa perangkat desa itu sakit atau tidak mampu menjalankan kegiatan di desa itu sendiri. Nah, atau perangkat desa itu ada kesibukan tersendiri sehingga dia selalu berhalangan tidak bisa datang ke kantor. Nah, ini timbul pertanyaan. Kalau kita lihat-lihat di desa, ini ada nama di struktural tidak pernah masuk, tapi gaji berjalan terus. Nah, bagaimana hal demikian? Nah, itu salah satu berhalangan tetap. Nah, kenapa saya katakan hal demikian? Karena aparat desa yang telah ada di dalam struktural desa itu sendiri, bila mana tidak masuk kantor, tetapi menerima gaji setiap bulan, itu dapat diberhentikan oleh kepala desa. Karena itu dianggap berhalangan tetap. Nah, seperti yang dipertanyakan oleh rekan-rekan beberapa minggu yang lalu tentang perangkat desa yang kantornya sekitar 10 meter dari tempat perangkat desa itu sendiri, tetapi tidak pernah masuk. Perangkat desa itu tidak sakit, atau dalam artian perangkat desa itu memang sehat, bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, namun tidak pernah melaksanakan tugas pada kantor desa itu sendiri. Nah, itu juga termasuk perangkat desa berhalangan tetap. Nah, selanjutnya, kapankah perangkat desa itu diberhentikan? Itu ketika perangkat desa itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Nah, itu termasuk yang saya sampaikan tadi, bahwa bila mana kepala desa itu, bila mana perangkat desa itu tidak lagi ada waktu untuk melaksanakan aktivitas atau tugas pada kantor desa itu sendiri. Nah, jadi begitu. Nah, nanti lebih jelasnya ada aturan khusus yang telah dibuat oleh BPD di dalam atau di desa itu sendiri. Nah, adakah desa yang tidak mempunyai peraturan desa? Ada. Kenapa? Karena BPD dan kepala desa di salah satu desa tersebut tidak memahami bagaimana cara membuat peraturan desa. Nah, sehingga di dalam desa itu sendiri tidak mempunyai aturan desa. Nah, tentu timbul pertanyaan, berarti tidak ada fungsi BPD. Nah, hal itu nanti atau di lain waktu kita bahas tentang pembuatan peraturan desa. Nah, kita kembali kepada prosedural pemberhentian perangkat desa. Jadi bila mana kita lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu sudah jelas. Ya. Jadi kepala desa itu sebelum memberhentikan perangkat desa,
itu terlebih dahulu kepala desa melakukan koordinasi atau konsultasi kepada camat atau kepada pimpinan yang setara sebutannya dengan camat pada kecamatan di mana desa tersebut berdomisili. Setelah kepala desa konsultasi atau koordinasi kepada camat, maka camat memberikan rekomendasi secara tertulis yang isinya memuat tentang pemberhentian perangkat desa yang layak secara peraturan perundangan. Tentu di situ ada logika-logika hukumnya tanpa adanya rasa dendam. Ya, kenapa saya katakan rasa dendam? Yang sebelumnya itu yang menjabat adalah lawan politik. Nah, ketika kepala desa dilantik, maka perangkat desa sebelumnya itu diberhentikan seluruhnya oleh kepala desa terpilih. Nah, ini yang kurang baik. Ya, itu yang kurang baik. Jadi ada pengangkatan dan ada pemberhentian. Nah, itu yang terjadi yang lagi viral. Itu ada pemberhentian perangkat desa yang lama dan ada pengangkatan perangkat desa yang baru. Yang menurut informasi tidak sesuai prosedural pengangkatan tersebut. Nah, tentang pengangkatan perangkat desa itu di lain waktu kita bahas. Setelah camat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala desa, maka atas rekomendasi yang telah yang telah diberikan oleh camat atau sebutan lain pada kantor camat itu sendiri, maka kepala desa memberikan atau menjadikan dasar dalam memberhentikan perangkat desa. Nah, ini timbul pertanyaan, Bapak Ibu. Bagaimana terhadap oknum kepala desa yang tidak ada melakukan koordinasi kepada camat, tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa? Nah, jawabannya SK yang dikeluarkan oleh kepala desa, oleh oknum kepala desa itu secara hukum cacat. Nah, jadi kalau cacat perlu ditinjau kembali agar sesuai prosedural hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Bagaimana terhadap oknum kepala desa yang hanya koordinasi atau konsultasi secara lisan? Dan oknum camat juga hanya memberikan rekomendasi secara lisan. Apakah hal tersebut sah secara hukum? Nah, secara hukum itu juga tidak sah, tidak sesuai prosedural apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Nah, itu yang perlu di garis bawah ya. Jadi setelah kepala desa mengeluarkan surat keputusan atau SK tentang pemberhentian perangkat desa, maka seseorang yang diberhentikan harus menganalisa kembali
dan melihat apakah pemberhentian tersebut sudah sesuai prosedural atau sebaliknya. Nah, yang kita bahas itu tadi adalah tentang pemberhentian perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa. Dan sekarang kita kembali pada perangkat desa, tentang perangkat desa meninggal dunia atau karena mengundurkan diri. Nah, itu bagaimana proseduralnya? Nah, proseduralnya tersebut, bila mana perangkat desa telah meninggal atau telah mengundurkan diri, maka kepala desa memberikan atau mengeluarkan surat keputusan, dan surat keputusan tersebut disampaikan kepada camat di mana desa tersebut berdomisili. Nah, itu untuk apa? Orang sudah meninggal terus mengundurkan diri, ya tidak ada hubungan lagi. Kenapa mesti harus mengeluarkan surat keputusan? Timbul pertanyaan seperti itu. Nah, itu fungsinya Bapak Ibu, agar kepala desa melakukan pengangkatan kepada masyarakat desa itu sendiri untuk mengisi kekosongan jabatan. Begitu. Karena tanpa pemberhentian maka tidak ada pengangkatan. Nah, bisakah tanpa adanya pemberhentian atau surat keputusan kepala desa tentang seseorang atau perangkat desa yang telah meninggal dunia dan mengundurkan diri, bisakah SK kepala desa tidak ada? Tentu secara teori-teori hukumnya sudah jelas itu tidak bisa. Kenapa? Karena SK masih ada. Nah, sebaiknya diberhentikan dulu perangkat desa yang lama, baru diangkat masyarakat desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa pada desa itu sendiri. Nah, jadi sekian dan terima kasih dulu penjelasan tentang pemberhentian perangkat desa. Semoga bermanfaat, dan bila mana kurang jelas bisa menghubungi saya melalui nomor handphone atau WA, yakni 0813 65500 509. Saya ulangi, 0813 65500 509, atau nomor handphone 0812 88500 400. Nah, jadi untuk yang mau menelpon atau chattingan via WA, terlebih dahulu sampaikan pesan dan kirim nama asalnya dari mana. Ya maklum Bapak Ibu, karena kadangkala saya sibuk sidang. Nah, atau lagi menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara klien. Nah, jadi perlu Bapak Ibu saudara-saudari ketahui dasar hukum tentang pemberhentian perangkat desa, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan ketiga, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 4. Itu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan
pengangkatan perangkat desa, dan beberapa peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan daerah dan peraturan bupati atau wali kota. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah yang menjadi dasar hukum, dan untuk lebih lanjut komunikasi silakan hubungi saya melalui via nomor handphone atau WA. Sekian dan terima kasih.